Berikut ini adalah 3 manfaat dari kegiatan nge-review buku. Simak videonya sampai habis. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Jadi kayak yang udah gue bilang tadi di video kali ini, gue mau berbagi ke kalian 3 manfaat yang udah gue rasain dari terbiasa membuat review buku. Review buku ini nggak gue batasin hanya pada di YouTube aja, tapi juga di blog, di website, di Instagram, dan di Twitter juga kadang-kadang. Pokoknya kegiatan nge-review buku aja. Nah, di akhir video ini ada satu pengumuman juga tentang acara yang akan berlangsung di akhir bulan ini terkait dengan review buku. Jadi kalian tonton sampai habis untuk dapat info tentang acara tersebut. Manfaat pertama yang gue rasain setelah rutin mereview buku adalah gue jadi lebih bisa mengingat buku yang udah gue baca. Baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi, ketika buku itu udah gue bikin reviewnya, gue bisa lebih mengingat buku tersebut secara lebih detail dan lebih lama mengingatnya. Jika dibandingkan dengan buku-buku yang nggak gue bikin reviewnya di Instagram atau dimanapun itu, di YouTube juga, buku yang gue bikin reviewnya itu gue lebih bisa ingat detail-detailnya, bisa ingat apa yang gue rasa tentang buku tersebut, tanpa harus melihat kembali review yang gue bikin. Kenapa? Karena proses membuat review tersebut, biasanya ada proses menuang ekspresi atau perasaan yang kita punya tentang buku tersebut. Nah, proses itu membuat otak kita lebih mengingat buku yang kita baca, dibanding hanya pasif membaca aja. Jadi kinerja otak emang biasanya gitu. Kalau nerima aja, itu lebih cepat lupa. Tapi kalau nerima, terus kemudian dicatat, itu akan lebih lama bertahan dalam ingatan kita. Termasuk juga kalau teman-teman masih kuliah atau masih sekolah, itu juga tentu berlaku kalau di pelajaran. Jadi kalau misalnya guru menerangkan gitu, daripada mengambil foto papan tulis, atau kalau sekarang mungkin minta file PDF atau minta file PowerPoint presentasi si dosen atau si guru, teman-teman usahakan juga tetap bikin catatan sendiri di laptop mungkin, atau mungkin juga di buku catatan masing-masing. Itu proses mengingatnya jadi lebih kuat gitu. Manfaat kedua dari rajin mereview buku adalah otak kita jadi terlatih untuk berpikir kritis dan runut. Kenapa begitu? Karena ketika kita sebelum mereview buku, kayak yang gue bilang tadi, ada proses pencatatan. Mencatat respon dan apa yang kita pikirkan tentang buku yang kita baca. Nggak peduli itu fiksi maupun non-fiksi. Nah, proses mencatat itu, kita menuangkan isi pikiran kita menuangkan komentar-komentar kita dan tanggapan kita, melatih otak kita menjadi lebih kritis terhadap buku yang kita baca. Jadi nggak hanya nerima-nerima aja. Kemudian kenapa bisa berpikir runut? Karena ketika catatan yang berantakan tadi kita satukan atau kita susun ulang menjadi sebuah review yang runut dan lebih tersusun rapi, itu melatih otak kita jadi berpikir lebih runut juga. Manfaatnya apa? Hal ini nanti bermanfaat ketika teman-teman nanti diskusi atau ngobrol sama orang. Kita bisa dengan mudah menyampaikan opini atau argumen kita dengan rapi, mudah dimengerti, dengan bahasa yang jelas tanpa harus berputar-putar. Manfaat yang ketiga atau yang terakhir, ini sebenarnya khusus ke review di YouTube aja sih. Yaitu kita jadi lebih mudah atau lebih terlatih untuk ngomong di depan umum atau ngomong di depan banyak orang. Walaupun kadang nggak make sense juga ya, karena kalau kita bikin konten YouTube, itu kan ngomongnya ke kamera. Tapi setelah di-upload, yang nonton bisa puluhan atau mungkin bahkan ratusan orang, atau ribuan orang kalau beruntung. Itu jadi menumbuhkan mental kita jadi lebih berani bahwa video kita ternyata ditonton oleh banyak orang. Dan semakin terbiasa ngomong di depan kamera, itu juga melatih percaya diri, sehingga nanti kalau ngomong di depan orang beneran, orang yang bener-bener tatap muka, itu PD-nya udah ada, terbiasa ngomongnya juga udah ada, jadi tinggal ngomong aja gitu, jadi udah terlatih. Ini juga jadi melatih kita untuk berani menyampaikan apa yang kita pikirkan dan melatih menyampaikan argumen lah pokoknya. Karena kadang apa yang kita sampaikan di review buku belum tentu sesuai dengan pendapat pembaca lain misalnya. Tapi kita berani aja mengungkapkan itu, walaupun berbeda. Karena review memang subjektif sifatnya. Kayak yang waktu itu gue bilang di live bareng Ipusnas. Kalian mungkin masih bisa nontonnya di IGTV akun Ipusnas. Di situ gue juga bilang bahwa review itu sifatnya subjektif. Jadi setiap reviewer atau peresensi pasti punya tanggapan dan opini yang berbeda-beda. Nah, karena udah biasa berani mengungkapkan argumen dan opini kita, itu juga meningkatkan keberanian untuk berbicara atau menyampaikan opini secara umum aja, mungkin bahkan di media sosial biasa, di Twitter atau di Instagram, Facebook mungkin gitu. Jadi lebih berani untuk menyampaikan yang kita pikirkan dan lebih berani untuk menerima tanggapan berbeda dari orang lain terhadap opini kita. Itu 3 manfaat yang gue pribadi rasain setelah kurang lebih 3 tahunan, lebih 3 tahunan terbiasa melakukan atau membuat review buku.
Kamu merasakan ada manfaat lain nggak selain dari 3 itu? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Terkait tentang review buku, pengumuman yang mau gue sampaikan adalah buat kamu nih yang masih ragu atau bingung mau mulai bikin review itu dari mana, atau kayak gimana cara membuat review buku yang enak dibaca atau enak didengar, enak ditonton. Nah, gue akan ngisi kelas tanggal 27 Januari 2021 ini di Mocho Academy. Mocho Academy adalah platform di mana kita bisa belajar tentang apapun, tidak hanya tentang dunia literasi aja di website tersebut, dalam format kelas gitu, kelas online. Ya, karena kita belum bisa mengadakan acara offline atau di tempat yang tatap muka, jadi kita masih online. Untuk tanggal 27 Januari ini, kelas yang akan gue isi, topiknya adalah langkah-langkah membuat review buku berkualitas. Gue beberapa kali pernah mendapat pertanyaan, Kak, gimana cara membuat review yang baik? Atau review yang benar itu gimana sih susunannya? Nah, menurut gue nggak ada tuh review buku yang benar. Karena masing-masing orang punya format sendiri, punya cara penyampaian tersendiri. Tapi, gue bisa berbagi ke kalian gimana cara membuat review yang berkualitas. Berkualitas maksudnya apa? Mudah dimengerti, pembaca atau pendengar nangkep apa yang kita sampaikan, tidak berbelit-belit, lebih efisien secara waktu, penyampaian, dan lain-lain. Jadi, berkualitas, bukannya yang paling benar. Kalian bisa mendaftar melalui link bit.ly/mocho review. Mochonya huruf besar M-O-C-O, review huruf kecil. Atau nanti linknya akan gue taruh di description box di bawah. Kelasnya sayangnya nggak gratis. Kalian harus bayar 50.000, tapi itu udah murah banget. Berhubung websitenya tentu tidak gratis, berhubung juga ada moderator dan banyak tenaga kerja yang harus bekerja secara profesional untuk kelas tersebut, sehingga agak susah untuk gratis. Tapi 50.000 untuk kelas kurang lebih 1,5 sampai 2 jaman, menurut gue masih terhitung murah sih. Dan ilmunya mudah-mudahan nanti bisa diterapkan buat kalian tidak hanya kalau mau review di YouTube, tapi juga di Instagram, di blog, di koran, di majalah, dimanapun. Pokoknya yang akan gue bagikan adalah cara membuat review, platformnya atau medianya itu terserah kalian, pilihan kalian. Kalian masih bisa daftar sekarang juga, sampai H-1 masih bisa daftar di link di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya, dan juga di kelas Mocho Academy tersebut. Gue Haris, pamit. Makasih udah nonton ya. Dah. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.